Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Bagus Winaryo, 2 Putri Elia Ningsih, 3 Hanif Dwi Noviantoro, 4 dari saya sendiri Bridiana Livianda akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Slide 1. Pengertian penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerja, alat kerja, bahan proses, maupun lingkungan kerja. Dengan demikian, penyakit akibat kerja maupun penyakit yang artifisial atau man-made diase di jalan. Dengan hal tersebut, pendapat lain yang menyatakan bahwa penyakit akibat kerja ialah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan atau diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan pekerja pada golongan biologi yaitu ada serangga, tungau, lumut, ragi, bakteri, virus, dan jamur. Unsur-unsur yang mempengaruhi kesehatan dan produktivitas kerja. Menurut Sukmakmur 2009, agar seseorang tenaga kerja berada dalam keserasian sebaik-baiknya yang berarti bahwa yang bersangkutan dapat terjamin keadaan kesehatan dan produktivitas kerjanya secara optimal. Maka perlu ada keseimbangan yang positif konstruksi antara unsur-unsur yaitu beban kerja, lingkungan kerja, kapasitas kerja. Faktor biologi, bahaya biologi dapat diidentifikasi sebagai debu organik yang berasal dari sumber-sumber biologi yang berbeda seperti virus, bakteri, jamur, protein dari binatang atau bahan-bahan dari tumbuhan seperti produk serat alam yang terdegradasi. Dilanjutkan oleh Bagus Winaryo. Bahaya biologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu menyebabkan infeksi dan menyebabkan non-infeksi. Faktor biologi penyakit akibat kerja. 1. Bakteri. Banyak bakteri penyebab akibat kesehatan dan sanitasi yang buruk, makanan yang tidak dimasak dan dipersiapkan dengan baik, dan kontak dengan hewan atau orang yang terinfeksi. Contoh penyakit yang diakibatkan oleh bakteri: antraks, kulut dan paru, tuberkulosis paru, burselosis sakit kepala, antralagia, enokarditis, lepra, tetanus, tifoid, kolera, dan sebagainya. Kedua, virus. Virus tidak mampu bereplikasi, untuk itu virus harus menginfeksi sel inangnya yang khas. Contoh penyakit yang diakibatkan oleh virus influenza, varicella, hepatitis, HIV, dan sebagainya. Menyebabkan penurunan daya kekebalan tubuh, ditularkan melalui transfusi darah yang tercemar, tertusuk, teriris jarum, atau pisau yang terkontaminasi. Hubungan seksual, luka jalan lahir waktu melahirkan, pekerja beresiko HIV. Pekerja RS, pekerja yang sering ganti-ganti pasangan. Faktor biologi penyakit akibat kerja. Yang keempat yaitu parasit, malaria, gigitan nyamuk Anopheles, ansiklostomiasis, anemia kronis, gatal-gatal di kulit. Jamur dapat berupa sel tunggal atau koloni, tetapi berbentuk lebih kompleks karena berupa multisel, mengambil makanan dan nutrisi dari jaringan yang mati dan hidup dari organisme atau hewan lain. Kelima, jamur. Keenam, hewan. Serangga, yaitu sengatan. Binatang berbisa, yaitu gigitan atau ular. Binatang buas, Camophora. Yang ketujuh, tumbuhan. Debu kayu, alergi dan asma. Debu kapas, alergi saluran nafas. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Hanif.
Infeksi penyakit akibat kerja karena infeksi. Pekerja yang potensial mengalaminya satu, bekerja di rumah sakit, laboratorium binatang, hewan dan lain-lain. Contohnya ada hepatitis, Sampai 9 B ya. tuberkulosis, antraks, brusela, tetanus, salmonella, silamidia, dan psittaci. Ada juga banyak yang disebabkan bukan oleh bakteri, bukan oleh virus, bukan oleh jamur, dan bukan oleh parasit, juga bukan oleh mikroba yang lain. Penyakit ini adalah penyakit yang diderita oleh seseorang yang sebagian besar disebabkan adanya pertumbuhan sel yang berlebihan. Bahaya penyakit non-infeksi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok tumor dan kelompok penyakit degeneratif. Next. Yang selanjutnya dibacakan oleh Putri. Faktor-faktor penyebab penyakit akibat kerja. Faktor biologi, 1. Viral diseases, yaitu rabies dan hepatitis. 2. Fungal diseases, yaitu anthrax, leptospirosis, brucellosis, TBC, dan tetanus. Yang ketiga, parasitic diseases, yaitu ada ankylostomiasis dan schistosomiasis. Lingkungan kerja pada pelayanan kesehatan favorable bagi berkembang biaknya strain kuman yang resisten, terutama kuman-kuman biogenik, coli, bacilli, dan staphylococcus yang bersumber dari pasien, benda-benda yang terkontaminasi, dan udara. Virus yang menyebar melalui kontak dengan darah dan sekreta, HIV dan hepatitis B, dapat menginfeksi pekerja sebagai akibat kecelakaan kecil di pekerjaan, misalnya karena tergores atau tertusuk jarum yang terkontaminasi virus. Penanggulangan bahaya biologi. 1. Mengenal bahaya-bahaya biologi yang ada di tempat. 2. Menghindari kontak langsung dengan sumber penular. 3. Melakukan tindakan aseptis yang benar. 4. Menjaga kebersihan diri. 5. Menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. 6. Seluruh pekerja harus mendapat pelatihan dasar tentang kebersihan epidemiologi. 7. Sebelum bekerja dilakukan pemeriksaan kesehatan pekerja untuk memastikan dalam keadaan sehat, badan punya cukup kekebalan alami untuk bekerja dengan bahan infeksius, dan dilakukan imunisasi. 7. Melakukan pekerjaan laboratorium dengan praktek yang benar, good laboratory practice. 8. Menggunakan desinfektan yang sesuai dan cara penggunaan yang benar. 9. Sterilisasi dan desinfektan terhadap tempat, peralatan, sisa bahan infeksius, dan spesimen secara benar. 10. Pengelolaan limbah infeksius yang benar. 11. Menggunakan kabinet keamanan biologi yang sesuai. 12. Yaitu kebersihan diri dari petugas. Sekian dan terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.